Pada suatu hari yang cerah, sepasang kekasih sedang berfoto bersama di taman. Setelah selesai, mereka berdua berterima kasih kepada gadis muda yang bersedia memotret mereka. Melihat kamera tergantung di leher gadis itu, mereka bertanya, apakah ia seorang fotografer? Dan menanyakan, apakah ia lebih suka memotret orang atau pemandangan? Gadis itu menjawab dengan dingin bahwa sebagian besar ia memotret tentang kekerasan. Gadis itu lalu pergi begitu saja. Sepasang kekasih itu hanya saling pandang, bingung apakah mereka tadi salah dengar. Beberapa saat kemudian, setelah berjalan dan menyadari tak ada lagi orang di sekitar, gadis itu berniat mengakhiri sesi hunting fotonya. Namun tiba-tiba, terdengar suara teriakan orang bertengkar membuat langkahnya terhenti. Beberapa pelajar tampak berdebat. Seorang pria bertubuh besar mengancam dua siswa, menantang mereka untuk bertarung, bahkan berteriak akan melawan mereka selama seminggu penuh. Kedua siswa itu ketakutan dan meminta maaf. Namun pria besar itu, Kuroda, mencengkram baju salah satu dari mereka sambil bertanya, apakah mereka tidak tahu siapa dirinya? Dua anak buah Kuroda segera melerai, menjelaskan bahwa kedua siswa itu hanya lewat. Namun Kuroda malah membentak mereka agar diam. Ia menyebut, salah satu siswa itu telah menyenggol memar pemberian Heizo. Dengan nada berlebihan, ia mengeluhkan kesakitan, bahkan berkata mungkin bisa mati karenanya. Anak buahnya hanya tersenyum, menyindir bahwa sebagai pelajar seni bela diri, seharusnya Kuroda berbelas kasih dan memaafkan mereka saja. Kuroda tampak tak terima, tapi akhirnya membiarkan dua siswa itu pergi untuk kali ini. Dengan nada bangga, ia menyebut dirinya penuh belas kasih, lalu memperingatkan mereka agar berhati-hati mulai sekarang. Gadis itu yang penasaran melangkah mendekat, memperhatikan Kuroda dari jarak lebih dekat. Kuroda bergumam bahwa orang-orang bodoh itu beruntung bisa bertemu murid seni bela diri yang terhormat. Kalau tidak, mereka pasti sudah di neraka. Sementara dalam hati anak buah Kuroda menyindir, tidak mungkin ada orang yang terhormat membentak orang sejak awal. Tiba-tiba seseorang menabrak bahu Kuroda lagi. Ia langsung berteriak kesakitan dan membentak, menanyakan apakah orang itu tidak lihat saat berjalan. Namun Kuroda segera terdiam ketika melihat sosok yang menabraknya tampak tangguh. Orang itu menatap tajam dan bertanya, apakah Kuroda ingin bertarung? Karena tadi ia terlihat begitu agresif. Ia bahkan memprovokasi Kuroda agar menyerangnya. Kuroda terbata ketakutan, lalu tertawa kaku mencoba bersikap ramah. Ia berkata bahwa itu hanya kesalahpahaman yang konyol. Pria tadi tampak kebingungan. Kuroda segera menimpali bahwa ia tidak berteriak kepadanya, bahkan bersumpah demikian. Ia beralasan, ucapannya tadi hanyalah kemarahan pada dirinya sendiri karena telah bersikap ceroboh. Dengan nada sungguh-sungguh Kuroda melanjutkan, seorang seniman bela diri harus selalu waspada terhadap lingkungannya. Berhati-hati dalam setiap tindakan. Kehilangan konsentrasi sesaat bisa berakibat fatal. Seperti halnya hidup yang singkat dan tragis ini. Kata-kata tadi keluar karena frustasi dan kurangnya kedewasaanku. Itu semua sudah terjadi, tak lebih. Kau tahu bagaimana rasanya kan? Anak buah Kuroda tampak skeptis mendengar penjelasan itu. Pria tadi, yang sudah malas meladeni, pergi sambil mendecakkan lidah dan berkata terserah pada Kuroda. Lalu menyuruhnya lebih berhati-hati lain kali. Kuroda yang masih panik, hanya mengangguk cepat mengiyakan. Kuroda mengusap keringat di dahinya, merasa lega karena tadi hampir saja. Ia bergumam bahwa 4 berandalan itu harus belajar agar tidak berkeliaran di siang bolong seperti ini. Ia lalu melirik anak buahnya sejenak dan kembali membual. Seorang seniman bela diri sejati hidup di tempat yang bebas dari belenggu masyarakat, bukan terseret ke dalam konflik kecil seperti ini. Anak buahnya tetap skeptis, menanggapi dengan nada datar tentang alasan putus asa yang baru saja diucapkan Kuroda. Suara langkah mendekat membuat perhatian Kuroda teralih. Gadis muda tadi muncul dan bertanya dengan tenang, apa sebenarnya masalah Kuroda?
Jika ia hanya mampu mengancam orang biasa, mengapa harus berpura-pura sejak awal? Berkelahi adalah satu-satunya cara bagi kalian, para berandalan, untuk menegaskan diri, bukan? Kalau kau memang berandalan, kenapa tidak bertarung tadi dan membuktikannya? Kuroda dengan nada nyolot bertanya, apakah gadis itu sedang mencari ribut dengannya? Gadis itu menjawab tenang, mengatakan bahwa Kuroda tak bisa mengusiknya sekarang. Jika ia ingin bertarung, kenapa tidak mencari para berandalan tadi lagi? Kuroda tak terima, tapi gadis itu melanjutkan, menyebut bahwa yang dilakukan Kuroda hanyalah pembuktian dominasi atas lawan yang bisa ia kalahkan. Itu adalah peruntungan murni dan simpel, sindirnya dingin. Ia bahkan menambahkan, Kuroda tidak layak untuk disebut berandalan. Kuroda menggeram, amarahnya memuncak. Anak buahnya mencoba menenangkan, mengingatkan bahwa gadis itu hanyalah seorang perempuan. Namun Kuroda tak peduli. Ia membentak, memaki, menantang gadis itu untuk bertarung, bahkan mengancamnya. Takehisa yang kebetulan ada di sana tiba-tiba menendang Kuroda dari belakang. Lalu berkata bahwa dirinya sudah cukup lama memperhatikan kelakuan Kuroda yang menyedihkan. Bahkan menyebutnya sebagai aib bagi SMA Heikiko. Ia menegaskan bahwa tindakan Kuroda mempengaruhi dirinya, dan yang lebih penting, juga mempengaruhi Kitano. Kau tak sadar akan itu, Kuroda? Ujarnya tajam. Kuroda naik pitam. Ia sudah tak tahan lagi dan bersumpah tak akan menunjukkan rasa belas kasih. Dengan nada penuh emosi, ia menantang Takehisa bertarung untuk menyamakan skor yang telah mereka kumpulkan sepanjang tahun. Takehisa kebingungan dengan maksud skor yang disebut Kuroda. Ia menyindir bahwa satu-satunya yang pernah dilakukan Kuroda hanyalah kalah dihajarnya setiap kali. Kuroda yang malu berteriak diam berulang kali. Dengan wajah percaya diri Kuroda berkata, kau pikir aku masih sama seperti dulu? Kau benar-benar menyebalkan, Takehisa. Sekarang, waktunya menunjukkan hasil dari pelatihan Kobujutsu Gaya Koiso. Mendengar itu, Takehisa tampak tertarik. Ia ingin melihat apa yang bisa dilakukan Kuroda kali ini. Gadis muda itu hanya diam memperhatikan, lalu mengangkat kameranya bersiap mengambil gambar. Kuroda maju menyerang, berteriak agar Takehisa bersiap merasakan kekuatan Kobujutsu Gaya Koiso. Namun Takehisa dengan mudah menangkisnya, lalu menghantam wajah Kuroda berulang kali. Bahkan saat Kuroda masih berusaha menyebutkan nama tekniknya, sebuah uppercut telak mendarat, membuat Kuroda terhuyung. Kuroda yang babak belur, akhirnya jatuh ke tanah. Anak buahnya segera berlari menghampiri dengan wajah khawatir. Sementara gadis muda itu tetap fokus memandangi subjek fotonya. Takehisa menoleh ke arah mereka dan bertanya tenang, apakah kalian ingin bertarung juga? Dengan gemetar, mereka segera menolak. Takehisa lalu menyuruh mereka pergi, sambil membawa pemimpin mereka yang terkapar. Kini, di tempat itu hanya tersisa Takehisa dan gadis muda itu. Gadis itu mengucapkan permisi, membuat Takehisa menoleh dan bertanya kenapa ia masih di sana. Dan menegaskan, seharusnya dia itu pergi saat pertarungan berlangsung. Gadis itu tampak ragu, hanya mampu mengucapkan terima kasih pelan. Takehisa berbalik pergi, sambil mengeluh bahwa sulit berada di sekitar orang bodoh. Ia memperingatkan, tidak semua orang di dunia ini memiliki kecerdasan jalanan. Jika gadis itu terlibat dalam sesuatu dan terluka, maka itu kesalahannya sendiri. Gadis itu tetap diam tidak membalas. Perlahan ia mengangkat kameranya, lalu diam-diam memotret punggung Takehisa yang menjauh. Beberapa waktu kemudian, di dalam gedung suatu sekolah, di dalam ruang klub fotografi, sekelompok siswa tengah mengobrol, menanyakan siapa yang sedang berada di dark room. Rekannya menjawab bahwa ketua sedang ada di sana. Salah satu dari mereka bertanya-tanya, apakah ketua kembali mengambil foto aneh lagi? Karena ia tak pernah mengerti apa yang sebenarnya diinginkan sang ketua. Ia tak tahu apa temanya, tapi hasilnya selalu sama. Dengan nada cemas, ia berharap ketua tidak berubah menjadi penyuka anak nakal. Rekan lainnya menimpali sambil tertawa kecil, tak percaya hal itu benar. Pintu tiba-tiba terbuka. Gadis muda itu muncul, menyindir bahwa mereka seenaknya berbicara tentang dirinya.
saat ia masih di dark room, lalu mencela sejak kapan dirinya suka dengan anak kecil. Mereka langsung panik, berusaha mengalihkan topik. Salah satu cepat bertanya, apakah ketua sudah mengambil beberapa foto hari ini, dan apakah ada hasil yang bagus? Gadis itu mengangkat sebuah foto, potret Takehisa saat beraksi. Dengan nada tenang ia berkata, temanya adalah kekerasan. Foto ini sesuai dengan kebutuhan, iya kan? Para anggota klub terdiam, lalu mengambil untuk melihat foto itu lebih dekat. Mereka mengakui hasilnya sangat bagus. Sang ketua berkata bahwa cukup sulit mendapatkan foto itu. Ia melanjutkan, mengatakan bahwa berandalan pertama yang ia temui sangat menyedihkan, dan ketika ia mencoba memarahinya, orang itu malah mengamuk dan hampir memukulnya. Salah satu anggota menegurnya, mengingatkan bahwa ketua tidak seharusnya melakukan hal berbahaya seperti itu. Namun gadis itu hanya menjawab tenang, mengatakan bahwa hasil fotonya bagus, sepadan dengan usaha yang ia lakukan. Salah satu anggota yang bernama Kikuchi bertanya kenapa ketua begitu fokus memotret kekerasan. Menurutnya itu agak aneh. Ketua balik bertanya, apakah Kikuchi tahu arti dari kehidupan? Kikuchi ragu sejenak, lalu menjawab singkat, untuk menjalani hidup sepenuhnya dan menemukan alasan untuk hidup dan mengikuti itu. Namun ketua berkata itu keliru. Dengan tatapan serius ia menjelaskan bahwa memahami kehidupan berarti mengetahui kematian. Untuk memahami kebahagiaan, seseorang harus mengetahui kesedihan. Untuk memahami rasa senang, harus mengetahui rasa sakit. Dan untuk memahami kesopanan, harus mengetahui kekerasan. Ketiganya terdiam, terpukau mendengarkan penjelasan ketua. Kikuchi merasa penjelasan ketua terlalu berlebihan, namun ketua menanggapi dingin, mengatakan bahwa ia juga tidak berharap mereka bisa memahami ucapannya. Ia lalu menambahkan, orang di dalam foto itu memiliki potensi, sebuah bakat yang mungkin tak akan ia temui lagi. Anggota berkacamata yang mengenali sosok di foto, segera berkata bahwa itu Takehisa Yuji, adik kelasnya dulu. Ketua langsung bertanya apakah ia mengenalnya? Si kacamata mengangguk. Ia menjelaskan bahwa mereka bersekolah di SMP yang sama. Takehisa adalah anak pengacau. Tidak ada seorang pun di sekolah itu yang tidak mengenalnya. Ketua langsung meminta anggota berkacamata itu memanggil Takehisa untuk sesi foto berikutnya, karena ia ingin memotretnya lebih banyak. Si kacamata terkejut dan menolak dengan panik, jelas ketakutan. Namun ketua berkata tenang, mengatakan bahwa ia tahu sekolah Takehisa sekarang, karena sempat mendengar ia mengatakan tentang SMA Hekiko. Mendengar nama Hekiko, semua orang tercengang. Si kacamata dan Kikuchi saling berpandangan, seolah memastikan sesuatu. Ketua heran melihat reaksi mereka dan bertanya ada apa. Kikuchi menjelaskan bahwa di Hekiko ada seseorang yang jauh lebih kejam daripada Takehisa. Ketua tampak bingung. Kikuchi balik bertanya, apakah ketua belum pernah mendengarnya? Orang yang terkenal di seluruh area itu. Kitano Seichiro dari Hekiko, ucapnya. Orang-orang bilang, dia iblis yang menjelma di dunia manusia. Iblis, gumam ketua pelan. Nada suaranya terdengar penasaran. Kikuchi menambahkan dengan semangat. Iya, senjata manusia, bos terakhir, dewa pembantaian dan penjarahan, penjaga neraka, Saburo berdarah, ledakan Goro, dan... Ketua memotong cepat, memintanya berhenti. Ia mengerutkan kening, heran dengan semua gelar itu. Ketua tersenyum tipis, menyimpulkan bahwa itu berarti ada seseorang yang lebih menarik daripada Takehisa di Hekiko. Ketiganya langsung membeku, tak menyangka reaksinya. Mereka buru-buru memperingatkan, menanyakan apa yang sebenarnya ia pikirkan. Mereka menegaskan bahwa Kitano bukan orang yang bisa diajak main-main. Kikuchi bahkan bereaksi berlebihan, menangis, bertanya apa yang akan terjadi jika sesuatu yang buruk menimpa ketua. Orang tua mana yang mau menerimanya sebagai menantu nanti, serunya panik. Ketua menanggapinya dingin, menatap sini sambil bertanya, apa sebenarnya yang sedang Kikuchi bicarakan? Kikuchi terus mendesak agar ketua membatalkan niatnya. Tak seorang pun yang seharusnya melakukan kontak dengan Kitano. Ia seperti buah terlarang dalam kotak Pandora. Namun semakin Kikuchi menjelaskan,
semakin besar ketertarikan ketua terhadap Kitano. Jika orang itu benar seistimewa itu, ia tak sabar ingin segera bertemu. Kikuchi menangis, memohon agar jangan. Ketua menenangkan mereka. Berkata ini tidak seperti ia akan langsung mendatangi dan memotretnya. Ia hanya berniat mengawasi dari jauh, lalu memutuskan langkah selanjutnya. Itu tak apa kan? Tanyanya tenang pada anggotanya. Kikuchi masih ragu, namun ketua menegaskan bahwa jika Kitano memang seberbahaya seperti yang dikatakan, ia tidak akan mendekat lebih jauh. Ia juga tidak berniat mati. Dengan tenang, ia menambahkan bahwa ia memiliki lensa jarak jauh di kameranya. Jika nanti ingin memotret, ia akan menggunakan itu. Ia kembali menyuruh mereka untuk tidak khawatir. Di siang hari yang cerah, Ikuno, Ryoko, dan Ikuko sedang berjalan pulang bersama. Ryoko bercerita tentang Kuroda dan Ogisu yang babak belur setelah latihan di dojonya. Ia mengeluh lelah, berharap mereka sadar siapa yang selalu mengobati mereka sepanjang latihan. Yang lebih membuatnya kesal, ayahnya hanya memukul dan menendang mereka, tidak lebih. Kalian mungkin mengira dia akan memberi mereka sedikit pelatihan, ujarnya kesal. Ikuno menatapnya serius, lalu tiba-tiba bertanya, sejak kapan Ryoko menjadi berandalan? Ryoko bingung. Ikuno menambahkan bahwa siswa normal biasanya tidak pulang tanpa membawa apapun. Ryoko terkejut, baru sadar tasnya tertinggal di sekolah. Ia segera bergegas kembali ke kelas, meminta maaf dan menyuruh mereka melanjutkan perjalanan, karena ia akan menyusul dengan berlari. Keduanya hanya memandangi Ryoko yang terburu-buru pergi. Ikuno berkomentar, di balik semua keluhannya tadi, Ryoko tampak ceria. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanyanya pada Ikuko. Ikuko menjawab santai. Ryoko berkencan dengan Kitano hari Minggu lalu. Sepertinya berjalan lancar, dan sejak itu, Ryoko jadi seperti itu. Ikuno hanya menanggapi dengan, "Oh." Ikuko menatapnya lalu bertanya, "Apakah kau cemburu?" Ikuno balik bertanya, "Cemburu untuk apa?" Ikuko terdiam. Dalam hati ia tak bisa menebak apa yang dipikirkan Ikuno tentang Ryoko dan Kitano. Ikuno berkata santai, ia akan meninggalkan si monster cekikikan itu dan pulang. Ikuko sempat heran dengan sebutan itu, tapi tetap mengikutinya. Dalam perjalanan, pandangan Ikuno tertuju pada seorang gadis yang berdiri di pinggir jalan. Tatapannya tajam penuh curiga. Gadis itu, ketua klub fotografi, menyadari tatapan Ikuno. Ia sempat heran melihat seragam berbeda, tapi lalu bergumam, sekolah yang dihuni iblis pasti tak normal juga. Meski sebagian besar murid sudah pulang, ia belum melihat Kitano. Dan meski sebelumnya berkata akan mengawasi dari jauh, kenyataannya ia tak berniat menggunakan lensa jarak jauh sama sekali. Ia mengangkat kamera, membidik, bergumam pelan. Hal seperti ini paling bagus diambil dari jarak dekat. Ia berharap bisa mendapatkan kesempatan hari ini. Namun di dalam lensa, tampak sesuatu yang aneh. Sepasang mata menatap balik padanya. Ia menurunkan kamera bingung, mengira ada pantulan atau debu di lensanya. Tapi saat ia mengangkat pandangan, tubuhnya menegang. Seseorang berdiri tepat di depannya, Kitano. Terdiam, menatap tajam ke arahnya.